Dalam pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peretasan akun media sosial Instagram. Peretasan akun media sosial, terutama Instagram, adalah salah satu modus yang makin marak terjadi di era sekarang. Dan seringkali semua berawal dari satu kesalahan kecil, seperti klik tautan yang salah. Peretasan akun Instagram dilakukan oleh hacker dengan berbagai cara. Salah satu metode paling umum adalah phishing, yaitu membuat halaman login palsu yang menyerupai Instagram untuk menjebak korban agar memasukkan username dan password. Selain itu, hacker juga bisa menggunakan keylogger, yaitu perangkat lunak jahat yang merekam setiap ketikan di keyboard, termasuk data login pengguna. Teknik lain yang digunakan adalah brute force, yaitu menebak password secara otomatis dengan ribuan kombinasi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau tanggal lahir. Hacker juga sering memakai metode social engineering, di mana mereka memanipulasi korban secara psikologis agar memberikan informasi penting. Terakhir, melalui credential spoofing, hacker mencoba login ke akun Instagram menggunakan data dari kebocoran akun lain, karena banyak pengguna memakai password yang sama di berbagai platform. Setelah akun berhasil diretas, hacker biasanya langsung mengambil alih sepenuhnya. Langkah pertama yang sering mereka lakukan adalah mengganti email dan nomor telepon agar pemilik tidak bisa mengakses akun lagi. Selain itu, mereka bisa menghapus atau mengubah konten yang ada di akun, seperti foto dan caption. Dalam banyak kasus, hacker memanfaatkan akun korban untuk menipu teman-teman atau followers, misalnya dengan berpura-pura meminjam uang atau mengirim link palsu. Jika akun korban punya banyak followers atau centang biru, hacker bahkan bisa menjual akun tersebut. Beberapa hacker juga menyalahgunakan akun untuk menyebarkan malware atau scam ke orang lain. Untuk mencegah peretasan, pengguna Instagram perlu mengambil langkah-langkah keamanan digital. Salah satunya adalah mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA agar login tidak hanya mengandalkan password. Penggunaan juga sebaiknya membuat password yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta tidak mudah percaya pada link yang dikirim lewat DM atau email. Selain itu, penting untuk rutin memeriksa aktivitas login melalui pengaturan Instagram dan mencabut akses aplikasi pihak ketiga yang mencurigakan. Menghindari instalasi aplikasi dari sumber tidak resmi juga dapat mencegah penyebaran malware seperti keylogger. Jika akun sudah terlanjur diretas, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk memulihkan akun. Pertama, coba segera reset password melalui fitur lupa kata sandi di halaman login. Periksa juga email dari Instagram. Biasanya mereka mengirim notifikasi jika ada perubahan akun, dan di dalamnya terdapat tautan untuk membatalkan perubahan tersebut. Setelah mendapatkan kembali akses, segera ganti password dan cabut akses aplikasi pihak ketiga yang mencurigakan dari pengaturan akun. Kesimpulannya, peretasan akun Instagram sering terjadi karena kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan digital. Faktor seperti penggunaan password yang lemah, tidak mengaktifkan fitur keamanan, dan mudah tertipu dengan link palsu, membuat akun rentan diretas. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan, kesadaran dalam menggunakan media sosial dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Kita bisa menghindari risiko peretasan serta melindungi akun dari penyalahgunaan di masa depan. Baiklah, kita masuk ke kasus berikutnya, yaitu serangan melalui jaringan Wi-Fi instansi pemerintah. Cara hacker meretas lewat jalur Wi-Fi atau jaringan. Hacker bisa menyusup ke jaringan instansi pemerintah melalui jalur Wi-Fi atau koneksi internet yang lemah keamanannya. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah Man in the Middle Attack atau MITM, yaitu saat hacker berada di tengah komunikasi antara pengguna dan server lalu mencuri data yang sedang dikirimkan. Teknik lainnya adalah packet sniffing, yaitu membaca lalu lintas tanpa izin. Salah satu kasus yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 2018 hingga 2020, yang dimana ribuan router mikrotik milik kantor pemerintah dan lembaga publik disusupi karena pengaturannya masih menggunakan konfigurasi default. Dari situ hacker bisa memantau aktivitas jaringan, menyuntikkan skrip jahat, atau bahkan mengarahkan pengguna ke situs palsu. Apa yang terjadi jika jaringan dikuasai? Jika jaringan instansi sudah dikuasai, hacker bisa mengakses berbagai sistem internet seperti server email, database kepegawaian, hingga arsip penting pemerintah. Mereka juga bisa
mereka meski kelihatan sudah normal. Dalam kasus mikrotik, perangkat yang disusun digunakan untuk menyebarkan skrip penambang kripto atau cryptojacking dan mengarahkan lalu lintas pengguna ke iklan atau situs berbahaya, bahkan tanpa sepengetahuan pengguna jaringan. Dampaknya bisa membuat sistem internal lambat, data bocor, hingga reputasi instansi tercoreng karena dianggap tidak menjaga keamanan jaringan. Cara pencegahan di instansi pemerintah. Untuk mencegah serangan seperti ini, instansi pemerintah wajib mengganti pengaturan default pada perangkat jaringan seperti username dan password. Jaringan internal juga harus dilindungi dengan enkripsi kuat seperti WPA3, serta dilengkapi dengan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS-IPS. Pegawai perlu diberi pelatih tentang keamanan siber seperti bahaya membuka email asing atau mengakses situs tidak resmi. Sistem dan perangkat harus rutin diperbarui untuk menutup celah keamanan. Kasus mikrotik membuktikan bahwa kelalaian sekecil lupa mengganti password bisa membuka pintu besar bagi peretas masuk ke sistem pemerintah. Tindakan setelah jaringan diretas. Jika diketahui jaringan telah disusupi, langkah pertama adalah memutuskan koneksi internet secara darurat untuk mencegah penyebaran malware. Setelah itu, tim keamanan IT harus melakukan pemeriksaan forensik digital guna mengetahui sumber masuknya serangan. Apa saja yang terkena dan bagaimana mencegah terulang kembali. Perangkat router dan sistem perlu direset, firmware diperbarui, serta backup data digunakan untuk memulihkan sistem yang berdampak. Dari kasus mikrotik, banyak instansi yang akhirnya mengganti perangkat dan sistem ke versi yang lebih aman setelah mengalami gangguan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pembobolan mobile banking. Serangan cyber bukan hanya menyasar akun media sosial atau dompet digital milik pribadi, tapi juga bisa menargetkan sistem bank yang dikelola negara. Jika sistem keuangan negara diretas, dampaknya tidak main-main, bisa menyebabkan kerugian besar, bahkan mengguncang stabilitas ekonomi nasional. Peretasan bank bukan sekedar pencurian uang, tapi juga bisa berupa pencurian data, mengambil alihan sistem, bahkan penguncian total jaringan. Bayangkan jika dana bantuan sosial, gaji pegawai negeri, atau anggaran pembangunan tidak bisa disalurkan karena sistemnya disabotase. Faktanya, beberapa negara sudah mengalami hal ini. Sistem bank diretas, data dikunci oleh peretas, dan mereka meminta tebusan miliaran rupiah dalam bentuk mata uang kripto. Beberapa pemerintah terpaksa membayar agar sistem mereka bisa kembali berjalan. Serangan ini sering dilakukan dengan metode yang tampak sederhana, seperti email palsu yang dikirim ke pegawai bank. Begitu link diklik, virus langsung masuk ke jaringan internal. Atau peretas mencari celah dari sistem yang belum diperbarui. Bahkan ada yang menggunakan USB berisi malware untuk menginfeksi komputer. Jika serangan berhasil, dampaknya bisa sangat luas. Transaksi terganggu. Dari nasabah bocor, ATM dan layanan digital tidak bisa diakses, investor kehilangan kepercayaan, dan masyarakat yang menjadi korban. Yang diserang bukan hanya bank nasional, tapi juga sistem bank Indonesia, bank pembangunan daerah, dan platform digital milik pemerintah. Karena itu, keamanan sistem perbankan tidak bisa dianggap remeh. Dibutuhkan perlindungan berlapis, mulai dari perangkat lunak, sistem jaringan, hingga kesadaran semua pegawai dan pengguna. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, perkuat keamanan sistem dengan enkripsi dan firewall. Kedua, lakukan audit rutin dan perbarui sistem secara berkala. Ketiga, latih semua pegawai agar paham risiko cyber. Dan terakhir, ajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk waspada terhadap email mencurigakan, phishing, dan kebocoran data pribadi. Ingat, keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tapi tanggung jawab kita semua. Karena saat bank negara diserang, yang dirugikan adalah seluruh rakyat. Jadi, mari kita dukung penguatan keamanan digital. Ini data, waspada terhadap penipuan, dan jangan lengah, karena menjaga sistem keuangan berarti menjaga masa depan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebocoran data masyarakat, yaitu BPJS. Yang pertama, ada cara hacker meretas data masyarakat pada kasus BPJS 2021. Hacker bisa mencuri data masyarakat melalui berbagai celah dalam sistem,
mulai dari keamanan server yang lemah, aplikasi yang tidak diperbarui, hingga keteledoran internal. Salah satu metode yang sering digunakan adalah SQL injection, yaitu menyisipkan kode berbahaya ke dalam sistem basis data agar bisa mengakses dan mencuri data tanpa izin. Dalam kasus nyata yang terjadi pada tahun 2021, seorang hacker bernama Bjorka mengklaim telah membobol sistem BPJS Kesehatan dan mengambil 279 juta data penduduk Indonesia. Diduga kuat, Bjorka berhasil masuk ke sistem karena adanya kerentanan dalam pengamanan database baik dari sisi informasi ataupun manajemen akses. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistemnya besar, jika tidak diperkuat secara berkala, tetap bisa ditembus. Yang kedua, setelah berhasil meretas sistem BPJS, hacker mengambil dan menggandakan data, kemudian menawarkan data itu untuk dijual di forum gelap, yaitu dark web. Dalam kasus Bjorka, ia menyebarkan sampel data pribadi seperti NIK, nama lengkap, nomor HP, alamat, hingga data kesehatan warga. Sampel itu terbukti asli saat diverifikasi oleh beberapa pihak keamanan siber. Tujuannya adalah untuk menarik pembeli atau menekan pemerintah agar bereaksi. Data tersebut bisa disalahgunakan untuk penipuan pinjaman online, pembobolan akun, pemalsuan dokumen, dan lainnya. Jadi setelah peretasan terjadi, ancaman tidak berhenti di situ. Justru bisa meluas ke masyarakat umum yang datanya bocor. Selanjutnya, setelah kasus bocornya data BPJS mencuat, pemerintah melalui Kominfo, BSSN, dan BPJS langsung melakukan penyelidikan. Langkah awal yang digunakan adalah menutup akses terhadap sistem yang diduga jadi pintu masuk hacker, lalu melakukan digital forensis untuk mencari tahu jalur masuknya. Di sisi lain, publik juga mulai diminta waspada terhadap penipuan digital, meskipun saat itu BPJS sempat membantah sumber kebocorannya. Pihak terkait tetap diminta untuk memperbaiki sistem keamanan, memperkuat enkripsi data, dan melakukan audit rutin. Kasus ini juga mendorong dipercepatnya pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP sebagai dasar hukum perlindungan data warga negara. Pada kasus kelima ada disinformasi dan perang informasi. Di era digital ini, senjata bukan lagi peluru, tapi informasi. Tapi apa jadinya kalau informasi justru salah? Inilah era disinformasi dan perang informasi. Apa itu disinformasi? Disinformasi adalah informasi salah yang dibuat dan disebarkan dengan sengaja, biasanya untuk menipu, mempengaruhi opini, biasanya untuk merusak reputasi seseorang atau suatu kelompok. Adapun contoh kasusnya seperti pada pandemi COVID-19. Banyak disinformasi menyebar seperti klaim palsu vaksin berisi chip, virus buatan manusia, atau pengobatan tanpa dasar ilmiah. Lalu, apa itu perang informasi? Perang informasi terjadi ketika kelompok negara atau individu menggunakan disinformasi untuk tujuan politik atau ekonomi. Mereka menyerang lewat narasi, bukan senjata. Lalu contoh kasusnya seperti campur tangan asing dalam pemilu negara lain, negara propaganda lewat medsos, bahkan deepfake, dan bisa meniru wajah suara tokoh terkenal. Lalu adapun dampak disinformasi. Disinformasi biasanya merusak kepercayaan publik, memecah belah masyarakat, dan bahkan memicu konflik. Dampaknya nyata dan sering berbahaya. Yang pertama ada polarisasi sosial masyarakat, terpecah karena opini yang terbentuk oleh informasi yang palsu. Lalu yang kedua ada menurunnya kepercayaan institusi negara, media, dan sains yang tidak terpercaya. Lalu ada ketiga, kebingungan pasal publik, sulit membedakan mana fakta dan mana bohong. Lalu keempat, ada ketegangan politik, disinformasi bisa memicu kerusakan, kerusuhan, konflik, dan perang. Bagaimana sih cara melawan disinformasi? Yang pertama ada literasi digital, yaitu belajar mengenali sumber di Kribel, mampu membedakan fakta dan opini. Yang kedua yaitu cek fakta. Biasanya menggunakan situs cek fakta seperti Mavindo. Yang ketiga yaitu berpikir kritis, bertanya siapa yang diuntungkan dari informasi tersebut. Lalu yang keempat, jangan ikuti sebar hoax.
Dan yang kelima, laporkan akun penyebar hoax. Lalu kesimpulannya, Dari serangan ke media sosial, pencurian data masyarakat, hingga peretasan jaringan dan mobile banking, semua menunjukkan bahwa ruang digital penuh dengan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Bukan hanya sistemnya yang bisa ditembus, tapi juga kebiasaan kita sebagai pengguna. Password lemah, klik link sembarangan, dan kurangnya edukasi bisa jadi pintu masuk hacker. Bahkan informasi yang kita anggap sepele, seperti nama email atau nomor HP, kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk memanipulasi, penipuan, hingga pemalsuan identitas. Belum lagi ancaman disinformasi dan perang informasi yang bisa memecah belah masyarakat, merusak reputasi, bahkan menciptakan ketegangan sosial dan politik. lalu karena itu bukan cuma teknologi yang harus kuat, tapi kesadaran kita juga harus naik. Dengan literasi digital, skeptis terhadap informasi, dan pelindungan data yang serius, kita bisa jadi benteng pertama dari serangan di dunia maya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasi ini bisa membuka mata, menambah wawasan, dan bikin kita semua lebih siap menghadapi dunia digital yang penuh tantangan. Dadah.